Shalom. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan bisa bertemu, berkumpul pada sore hari ini Tuhan Yesusku. Jamah setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa duduk Tuhan menyembah Engkau Bapa, masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami ingin mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ingin lebih lagi dekat padamu Tuhan. Kami ingin rindu kepadamu lebih lagi ya Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, sebab hanya Kau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita berdoa lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, sebab hanya Kau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sorakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sorakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
bagiku kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Hanya kau segalanya, kau segalanya bagi kami ya Bapa. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami rindu memuji-Mu, rindu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan senantiasa dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami juga Tuhan ingin pada hari ini juga kami ingin menikmati akan firman-Mu. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh memperoleh pengertian yang benar akan Engkau. Melewati firman-Mu yang Kau bicarakan atas kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Tidak terasa bulan April telah kita lewati dan hari ini kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2020. Ada banyak hal yang telah kita lewati, ada banyak hal yang telah kita lakukan, ada banyak hal yang telah kita lihat. Tetapi satu hal yang luar biasa, kalau kita ada hari ini itu artinya karena kita yakin kita dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini saya ingin membawa kita membaca Alkitab dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang keempat, pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita melihat ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Betapa ia mempunyai kerinduan untuk mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupannya. Mengapa Paulus menghendaki, menginginkan untuk mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupannya? Pada sore hari ini kita akan melihat beberapa hal. Mengapa Paulus menghendaki mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, karena kita melihat ada banyak berkat yang terjadi, yang dialami akibat kuasa kebangkitan Kristus itu. Hal yang pertama kita melihat, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu membuktikan jika ia berfirman,
maka ia juga berkuasa untuk menggenapinya. Hal ini tentu adalah hal yang sangat penting. Secara khusus bagi keiman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang sangat penting bagi kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus ini membuktikan bahwa firman itu ya dan amin. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kuasa kebangkitan Kristus membuktikan jika Tuhan yang berfirman pasti itu digenapi. Itu mengingatkan kepada kita secara khusus rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan melewati firman Tuhan yang kita dengar, baik itu melewati perenungan kita secara pribadi, baik itu melewati ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu bukanlah suatu cerita yang biasa, tetapi firman itu adalah firman yang penuh kuasa, dan firman itu adalah firman yang pasti menjadi kenyataan. Oleh sebab itu melewati ayat ini, Tuhan ingin setiap kehidupan kita meyakini akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan sebagai bukti kita meyakini akan firman Tuhan itu adalah hal yang pasti digenapi, maka kita jadikan firman itu menjadi pandu kehidupan dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjadikan firman itu menjadi pedoman yang untuk kita menjalani akan perjalanan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saudara, bahwa mengapa Paulus menghendaki mengenal kuasa kebangkitan Kristus, karena kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup. Selain kuasa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan Yesus, bahwa Yesus juga berkuasa untuk menggenapi firman itu, maka hal yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu juga mengubahkan akan hidup. Kuasa kebangkitan Kristus ini mengubahkan akan kehidupan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan, yang belum yakin menjadi yakin akan Tuhan. Petrus oleh kuasa kebangkitan Kristus, ia dikuatkan, dipulihkan kembali. Waktu Yesus disalib, ia sempat menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus yang berkuasa dengan luar biasa itu, urapan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas hidupnya, mengubah seorang Petrus dari orang yang penakut menjadi orang yang pemberani. Sehingga dikatakan dalam Kisah Rasul, waktu ia diurapi oleh Roh Kudus, mereka semua rasul-rasul itu lalu dikatakan ia memberitakan Injil dengan berani. Dan kita melihat ada kuasa Tuhan menyertai dengan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ada perubahan hidup. Seorang Paulus yang dulu namanya Saulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupannya dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang tidak takut dianiaya.
Seorang Rasul Paulus, seorang Rasul yang luar biasa. Wah, kita melihat dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Sebab kuasa kebangkitan Kristus itu telah melawat dan mengubah kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Kuasa kebangkitan Kristus yang ada dalam kehidupannya itu memberikan kekuatan bagi dia, memberikan keberanian bagi dia untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan walaupun ia pernah berkata, hanya sengsara dan penjara yang menunggu aku, yang menantikan aku, tetapi ia tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Sebab ia telah mengalami keubahan oleh kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Dari ayat ini, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, secara khusus rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun latar belakang kehidupanmu hari ini, bagaimanapun kehidupanmu hari ini, tapi kuasa kebangkitan Kristus sanggup untuk mengubahkan engkau. Sanggup untuk memulihkan kehidupanmu. Sanggup untuk memperlengkapi kehidupanmu. Bahkan sanggup memakai hidupmu menjadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga bangkitlah generasi-generasi muda yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya ada banyak orang yang diselamatkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah putus asa, sebab kuasa kebangkitan Kristus itu bukan hanya dialami oleh banyak orang pada masa yang lalu. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu juga tetap terjadi, tetap melawat sampai hari ini. Ada banyak orang yang telah mengalami keubahan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang telah mengalami pertolongan oleh Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan hidup-hidupnya yang jahat. Meninggalkan kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan masa depannya yang kelam. Oleh kuasa kebangkitan Kristus yang menerangi hati, pikiran, perasaan mereka. Melewati firman, melewati pemberitaan yang disampaikan kepada mereka. Sehingga hidup mereka pun juga dilawat oleh Tuhan. Hidup mereka pun diubahkan oleh Tuhan. Bahkan hidup mereka pun dipakai oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya hari-hari ini juga Tuhan sedang melawat. Hari-hari ini juga Tuhan sedang memanggil. Hari-hari ini juga Tuhan sedang memakai dan mengubahkan anak-anak muda menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bukan hanya seperti bejana yang indah dalam pemandangan Tuhan, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, mengapa Paulus menghendaki mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Karena kuasa kebangkitan Kristus ini memampukan orang percaya bertahan dalam menghadapi tantangan. Karena imannya kepada Kristus. Hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh perjuangan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan segala tantangan. Penuh dengan segala pergumulan. Tidak peduli apakah dia orang tua atau orang dewasa atau anak muda, bahkan anak-anak sekalipun, semuanya punya pergumulan, semuanya punya tantangan dalam kehidupan mereka. Apalagi saat sekarang ini, saudara. Semua orang, manusia yang ada di dunia ini, mereka semuanya itu sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Di mana pandemi COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia dan tidak lepas dari kita juga. Dan kita merasakan dampaknya juga luar biasa. Mempengaruhi semua segi kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga kita melihat ada banyak orang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kita melihat ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi kita melihat tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dalam segala hal, kuasa kebangkitan Kristus itu juga memampukan kita sebagai orang yang percaya. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita
untuk menghadapi tantangan ini. Supaya walaupun tantangan ada, tetapi kita tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita yakin dan percaya kekuatan yang daripada Tuhanlah yang menolong setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun dalam segala keadaan kita tetap harus hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya tatkala kita ada dalam Tuhan, maka ada suatu kuasa yang daripada Tuhan yang akan diberikan kepada kehidupan kita yang hidup di dalam Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan, untuk melewati tantangan ini. Sebab kita yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan yang sedang saudara-saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi ingatlah firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita bangun hidup kita, bangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam kebenaran, tatkala kita membangun hidup kita atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita yakin dan percaya ada suatu kepastian yang terjadi. Tatkala kita bangun kehidupan kita, terus mengandalkan Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu dengan bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Bahwa kuasanya itu juga sanggup mengubahkan akan kehidupan. Kehidupan orang yang dikatakan tadi, orang yang sebagaimana Paulus yang menganiaya jemaat, yang orang yang percaya kepada Yesus, menjadi seorang pemberita Injil yang tidak takut dianiaya. Saya yakin dan percaya kuasa kebangkitan Kristus itu jugalah yang akan mengalir dalam kehidupan kita, yang akan mengubahkan kehidupan anak-anak muda, yang akan melawat setiap kehidupan anak-anak muda, sehingga kita melihat, saya yakin dan percaya setiap anak muda yang memberi hati dan memberi hidupnya untuk dilawat oleh Tuhan, maka kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Kristus itu juga akan mengalir dalam kehidupanmu, dan kuasa Kristus itu yang memulihkan, memperbaiki, dan akan memperlengkapi dan memakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, dan hidupmu akan mengalami hal yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidupmu. Dan saya yakin dan percaya tangan boleh ada, rintangan boleh ada, tetapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Kita menyertai, yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Oleh sebab itu, mari jangan pernah undur, jangan pernah ragu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sebab kuasanya pun akan terus mengalir atas setiap kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau sungguh adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata. Kuasa-Mu membuat iman kami menjadi tidak goyah. Menjadikan iman kami menjadi berarti. Dan membuat kami menjadi sungguh-sungguh lagi beriman dan percaya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, melewati firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sebab kuasa-Mu ya Tuhan juga mengubahkan, sanggup mengubahkan segala keadaan. Hari ini pun kami yakin dan percaya, kami memerlukan kuasa Tuhan melawat kami. Kami memerlukan kuasa Tuhan menjamah kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin diperbaiki oleh Tuhan. Semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini juga kami yakin dan percaya
kuasa kebangkitan Kristus itu juga akan mengubahkan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kami mengalami kesesakan akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya, tepat pada waktu dan caranya Tuhan, badai ini pasti akan berlalu, yang membuat kami akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang tetap bertahan dalam menghadapi segala tantangan, sebab ada kuasa-Mu yang meneguhkan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda ya Tuhan. Apakah yang saat ini sedang berada di dalam lingkungan keluarga mereka masing-masing, ataukah yang sedang hari-hari ini tinggal sendiri di dalam kos dan lain sebagainya, yang mengalami pergumulan kehidupan secara khusus menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda ini, biarlah mereka dalam keadaan seperti ini semakin kuat di dalam Tuhan, semakin membangun iman mereka semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap kehidupan mereka ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati mereka, baik kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan, tubuh jiwa roh mereka dilindungi, dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Bahkan dalam segala kebutuhan mereka Tuhan akan memberkati, baik kebutuhan makan minum mereka Tuhan, baik kebutuhan dalam pendidikan mereka pun diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terlebih kebutuhan mereka, biarlah mereka mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah dalam kehidupan mereka. Sebab sukacita yang daripada Allah itulah yang memberikan kekuatan baru senantiasa hari lepas hari dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat melewati semua tantangan, dapat melewati semua pergumulan bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang melawat setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang mengalami kelemahan dalam perkara iman, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kembalikan mereka Tuhan dalam iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan yang daripada Tuhan membuat mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Orang tua mereka dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Bapa, kami terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Segala kemuliaan, kebesaran dan keagungan serta kemasyuran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, yang mencurahkan berkat-Nya hari ini sampai selama-lamanya atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.